Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Iqra, kembali lagi dalam channel ini kita akan mengisahkan kisah-kisah Islami yang mudah-mudahan menambah pengetahuan kita. Iqra, bacalah. Dengan membaca kita akan menambah wawasan dan pengetahuan. Kapan Baitul Maqdis dibangun? Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Al-Aqsa. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya tentang rentang waktu dari pembangunan dua masjid tersebut. Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, 40 tahun. Mengapa disebut Masjidil Al-Aqsa? Al-Aqsa artinya jauh. Bisa jadi karena jaraknya yang jauh dari Masjidil Haram, atau karena jauh dari perbuatan kotor dan dosa. Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu di dalam Fathul Bari menyebut dua alasan ini dan alasan lainnya. Kemudian beliau menerangkan tentang sejarah mula pembangunan Baitul Maqdis. Nabi Muhammad SAW menyebut 40 tahun sebagai rentang waktu antara pembangunan Ka'bah dan pembangunan Baitul Maqdis. Padahal jarak Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dan Nabi Sulaiman yang membangun Baitul Maqdis lebih dari 1000 tahun. Bukankah hal ini menjadi sebuah pertanyaan tersendiri? Hal ini sebenarnya tidak bertentangan, tidak ada kontradiktif di sini. Keterangan Nabi Muhammad SAW mengarah kepada awal mula Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dibangun. Kondisi pertama, kedua menjadi tersebut dibangun hampir bersamaan dengan rentang waktu hanya 40 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang pertama yang meletakkan pondasi Ka'bah. Nabi Sulaiman alaihissalam pun demikian. Beliau bukan orang pertama yang memulai pondasi pertama pembangunan Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya melanjutkan dan membangun kembali Ka'bah, sebagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman hanya melanjutkan membangun kembali dan sedikit memperluas Baitul Maqdis. Setelah menjelaskan hal ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah juga menyinggung siapakah orang pertama yang membangun Ka'bah dan Baitul Maqdis. Ada beberapa pendapat yang beliau bawakan. Akan tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar cenderung berpendapat Nabi Adam sebagai orang pertama yang meletakkan pondasi kedua masjid tersebut. Wallahu a'lam. Keutamaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis amatlah istimewa dalam keyakinan umat Islam. Bila ada kesempatan, setiap muslim disunahkan untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan bila Rasulullah SAW melarang melakukan perjalanan jauh dan panjang kecuali menuju 3 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah lokasi yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam singgahi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di sana beliau menjadi imam sholat untuk para nabi
Baitul Maqdis adalah tempat yang Allah pilih untuk tempat tinggal para nabi dari Bani Israel sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan menjadi imam salat, terlihat jelas keutamaan Nabi Muhammad SAW dibanding seluruh nabi, sebab beliau menjadi imam di tempat dan asalnya para nabi, dan peristiwa yang terjadi hanya dalam waktu semalam. Tentunya hal ini menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah. Sekembalinya dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW berkisah kepada kaum Quraisy tentang perjalanan maha dahsyat itu. Mereka mendustakan Nabi SAW. Hanya orang-orang kuat beriman yang mempercayai sepenuh hati kisah tersebut. Sebagian orang musyrik yang pernah mengunjungi Baitul Maqdis lalu menanyakan letak, posisi, dan ciri-ciri Baitul Maqdis. Mereka yakin Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu menerangkannya. Apakah demikian? Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu tentang momen tersebut. Kata Rasulullah SAW dalam kisahnya, saat kaum Quraisy mendustakan diriku, aku berdiri di Al-Hirz, kemudian Allah menampakkan Baitul Maqdis untukku, lalu aku pun menerangkan tentang ciri-ciri Baitul Maqdis dalam keadaan aku bisa memandangnya. Subhanallah, hal ini benar-benar sebuah mukjizat. Nabi Muhammad dapat bercerita detail tentang Baitul Maqdis di hadapan kaum Quraisy. Bentuk fisiknya, letaknya, suasananya, dalam dan luarnya dapat beliau terangkan seakan-akan Baitul Maqdis berada di hadapan beliau secara langsung. Lalu apakah kaum Quraisy lantas beriman? Tidak, para pembaca mereka tidak beriman meski telah melihat mukjizat yang jelas. Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat kaum muslimin selain sebelumnya menjadi kiblat para nabi dan rasul. Selama 16 atau 17 bulan lamanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis. Walaupun demikian, beliau sangat berharap agar kiblat kaum muslimin diubah menjadi Masjidil Haram. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah Masjidil Haram menjadi kiblat kaum muslimin, sebagaimana kita rasakan sekarang. Di kalangan sahabat dikenal istilah man sahal kiblatain, yaitu orang-orang yang pernah merasakan salat berkiblat ke arah Baitul Maqdis dan Masjidil Haram. Hal ini merupakan bukti keutamaan mereka. Sebagai contoh adalah ucapan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di masa tuanya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kini tidak ada lagi yang tersisa dari orang-orang yang pernah salat mengarah ke dua kiblat selain aku. Kata-kata Anas di atas adalah mengingat bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah Baitul Maqdis. Harus selalu ditebarkan bibit-bibit kecintaan kepadanya untuk anak-anak kita.